Ya silakan dipimpin untuk berdoa. Semangat pagi. Ben fokus berdiri dulu. Biar fokus. Ya, biar fokus. Lepas gesek. Tarik nafas. Taruh lepas. Ya, sudah mendingan? Ya, lumayan ya. Perhatikan apa yang saya katakan dan harus kamu lakukan. Yang harus dilakukan adalah apa yang dikatakan oleh Pak Rudi. Paham ya? Lakukan apa yang saya katakan. Berarti yang tidak saya katakan tidak. Oke. Kepala, telinga, hidung, kanan. Oh, iya. Kiri. Teguh. Oke, siap? Ya, oke. Kepala, telinga. Telinga, hidung. Oke. Ulangi. Kanan. Loh. Iya tadi. Konsentrasi, oke, konsentrasi. Set. Konsentrasi, fokus, lihat ke arah depan. Fokus. Lakukan apa yang saya katakan. Paham ya? Atau boleh ikut aku. Oke, kepala, kanan, kiri, mulut, hidung, hidung, wah, ya cukup, silakan duduk. Nah, apa maksudnya? Pak Rudi mengajak kalian itu namanya adalah logika dalam berpikir, logika perintah dalam bahasa komputer. Jadi komputer itu tidak bisa berpikir seperti kita, tidak bisa. Komputer itu hanya bisa menjalankan perintah. Ditambah J, seperti itu komputer sederhana seperti itu. Makanya apa yang dilakukan komputer ya sesuai yang data yang dia simpan. Datanya apa tadi? Yang harus kamu lakukan itu lakukan apa yang dikatakan Pak Rudi. Itu adalah data. Itu adalah data yang harus diingat. Dan model data itu yang nanti akan digunakan untuk berpikir. Ini pelajaran ada yang namanya coding. Jadi coding itu namanya logika perintah. Ya. Oke. Hari ini kita akan mencoba menerapkan cara berpikir komputasional. Ada empat tahapan dalam berpikir komputasional. Bagi saya cepat. Yang pertama namanya dekomposisi. Dekomposisi itu apa? Masih ingat? Dulu yang bangun. Nah, ya. Dekomposisi ini maksudnya apa? Jika kita menghadapi masalah yang rumit, diharapkan kita bisa memecah masalah-masalah menjadi masalah yang kecil-kecil.
Contohnya apa? Ini. Saya tadi pagi membuat kopi tapi rasanya tidak enak. Tidak seperti kopi saya yang kemarin. Itu masalah. Sebenarnya apa? Penyebab masalah kok kopi kurang enak ya apa? Coba dipreteli, kira-kira ya. Apa yang bisa menyebabkan kopi tidak enak? Tidak ada gulanya, lagi airnya kebanyakan, lagi kopinya kurang, terus apa lagi? Airnya kurang panas. Nah itu yang dimaksud dengan dekomposisi. Kita harus memastikan bahwa kopi gulanya cukup, kopinya cukup, gulanya juga, atau airnya juga panas. Maka bisa dipastikan ketiganya itu oke, kopinya pasti enak. Ya, itu namanya dekomposisi. Selain itu apa lagi? Apa nih? Caranya gawe. Bisa jadi saya membuat kopinya itu gula sek, kopi sek, baru air, atau air gula baru kopi, atau air dulu kopi baru gula, kan bisa. Nah ini yang dimaksud dengan pola cara menyelesaikan masalah. Kita harus mencobanya dulu dari berbagai cara. Baru yang ketiga namanya abstraksi. Wih, bosonnya untuk kredit untuk abstraksi. Fokus pada yang penting. Yang penting dari membuat sebuah kopi itu apa? Airnya harus panas. Terus gulanya harus pas, kopinya juga harus pas. Apa ada yang lain? Oh. Apanya? Berarti harus airnya harus pas. Apa lagi? Apakah cara membuat kopi juga mempengaruhi rasanya? Bagaimana? Nanti yang akan menjadi fokus kamu selain kopinya harus pas, gulanya harus pas, airnya harus panas dan jumlahnya pas, kemudian caranya harus tepat. Iya caranya sih benar. Caranya yang benar bagaimana? Rebus air sampai mendidih, terus setelah mendidih diangkat, terus masukkan dalam gelas, terus jelas ya. Oh iya. Kopi masukkan dalam gelas. Kopinya dulu, terus gula, terus airnya yang sudah mendidih kok. Ya, masukkan air yang sudah mendidih, terus diaduk. Berarti fokus kita adalah jumlah gula, jumlah kopi, jumlah air yang pas, baru cara membuatnya. Itu jenenge abstraksi. Tuan Bayu Seno lagi kopi, salah apa benar? Itu berarti tidak usah dipikirkan, wes itu jelas apa usah tambah-tambah. Yang terakhir adalah menyusun algoritma. Algoritma itu urutan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah. Dari kopi yang tidak enak, dari masalah yang kita preteli kecil-kecil, sehingga keempat kita bisa menentukan langkah-langkah yang paling tepat bagaimana. Itu yang disebut berpikir komputasi full. Sekarang kita punya gambaran belum kira-kira berpikir komputasional? Pertama, kok kenali masalah. Kedua, pecah masalah menjadi kecil-kecil.
Kedua, ketiganya, kenali pola yang umumnya orang lakukan untuk menyelesaikan masalah. Kok cara minum kopi kok bisa beda-beda? Kalau sini cangkir, kalau mobilnya, sama sini itu terserah. Kemudian atraksi, yaitu mengeliminasi sesuatu yang tidak penting dan kita tetap fokus pada hal yang kita tuju. Kira-kira kamu yang yakin betul enak yang mana? Itu fokus. Baru yang keempat, susun langkah-langkahnya. Yang terus dicoba, lebih lagi enak. Apa yang dilakukan? Periksa lagi. Itu namanya nanti di bagian evaluasi. Wes bisa punya gambaran ya? Bisa. Kalau usah suwe-suwe, saya enak masalah. Perhatikan masalahnya. Ini jangan mumet bocah ini, tak tampilnya ya. Sano, kelasan. Masih waktu. Nah, apa judulnya? Ya. Coba dibaca. Bayu dan buku yang ya. Ceritanya ketika di rumah tentang apa yang terjadi, Bayu itu kehilangan buku tulis matematika miliknya. Dia mencarinya di kamar, ruang tamu dan dapur. Namun hingga kini buku itu belum juga ditemukan. Dia sudah mencari di mana? Di kamar, ruang tamu dan dapur. Tapi enggak ketemu. Saya nangis. Pernah loh kalian mencari sesuatu dan nggak ketemu loh, pegel. Ya loh, pegel. Terus kesel boleh, sama uangnya boleh, kesel. Kemudian itu loh, kamar, ruang tamu, dapur. Berarti ada 3 ruang yang dia cari dan nggak ketemu. Ya repot lah. Misalnya, makanya Bayu ini perlu kita bantu dengan cara berpikir kita model baru. Cara berpikir apa? Komputasi. Menurut prediksimu sekarang, masalah yang dihadapi Bayu apa? Bukunya hilang. Terus dibeli itu sudah dicari, ketemu belum? Belum ketemu. Itu masalahnya. Kira-kira menurut kamu strategi yang seperti apa yang akan kamu lakukan? Dalam pikiran kamu tuh Pak, dalam pikiran yang kamu bayangkan penyebabnya tidak ketemu itu apa? Ya wis jelas kali. Masalah wis digulai tapi tidak ketemu. Apanya yang salah dari yang Bayu lakukan sehingga belum ketemu? Hah? Digulai itu sekilas loh ya. Apa lagi? Oh tidak dicari secara detail. Oke. Berikutnya ini lagi. Sekarang kita diskusikan, boleh satu baku, boleh lintas baku. Masalahnya ada di situ, kamu boleh tuliskan. Ikuti pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar kerja. Wes, no. Silakan isi nama, kelas, lalu kemudian wali kelas. Lembar kerja, topik mencari buku yang hilang.
kondisinya adalah bahwa Bayu itu kehilangan buku tulis matematika. Dia mencari di kamar, ruang tamu, dan dapur, tapi belum ketemu juga. Dia perlu menemukan buku karena akan digunakan besok. Nah. Yang pertama, apa masalah utama? Tadi sudah kami isi. Waktu yang kita butuhkan untuk menyelesaikan ini kira-kira berapa menit? Menyelesaikan bekerja ini berapa menit kamu butuhnya? Berapa? Ya kita buat kesepakatan lah ya. Ada batas waktunya dong menyelesaikan masalah sore. Batas waktunya nggak mari-mari harus besok. Coba butuh berapa menit kamu menyelesaikannya? 15? Oke, setuju ya? Baik, sekarang fokus pada masalahnya. Coba kamu ikuti langkah-langkahnya. Dikerjakan dalam waktu 15 menit dari sekarang. Masalahnya apa? Yang kedua, siapa saja yang mungkin terlibat dalam pemecahan masalah ini? Apa saja tempat yang mungkin dicari? Nah, supaya memudahkan kalian menyusun langkahnya dan mengenali tempat-tempat yang ada di rumah, maka disediakan di bawah itu bina rumah ya. Saya tampilkan juga di sini dari. Nah, tampilkan dulu. Dari konfirmasi. Fokus diskusikan karena dengan fokus dan bisa berdiskusi dengan teman itu bagian dari penilaian ini. Jadi penilaiannya kerjasama, kreativitas dalam berpikir itu masuk. Ada dapur, ruang keluarga, ruang makan, kamar tidur. Dikomposisikan dulu. Ini maksudnya foto misalnya. Pertama cari neng dapur. Nek gak ketemu terus nanti. Ya, terus. Kemudian nanti sehingga kemungkinan besar kamu bisa memastikan buku itu akan ketemu di rumah. Karena memang awalnya Bayu ini mengerjakan PR-nya itu di rumah. Tapi berpikir pas besok harinya ada bukunya dibutuhkan, pernah ketemu. Tempat mana saja yang mungkin perlu dicari ya ini adalah atraksi. Sehingga penting nggak usah. Kira-kira tempat mana yang tidak mungkin untuk ditemukan buku? Toilet. Alasannya apa? Oh iya, masuk akal. Masuk. Jarak PR kalau rujukan masuk akal. Terus di mana lagi yang tidak mungkin? Di garasi. Alasannya apa? Tidak sekedar mengerjakan di garasi. Hah? Alasannya apa? Karena ada kendaraan. Terus nanti gue ya. Masa nggak boleh
mobil punduran cemet robot sembarang. Berarti selain ruang-ruang yang tadi itu yang mungkin ya. Jajal. Ada yang sudah selesai? Nah nanti gambar kelima soal kelima, gambarlah urutan langkah pencarian bukunya Bayu secara logis. Bisa dengan panah, mulai dari mana dulu, terus garis panah mengarah ke ruang mana. Nanti terakhir kamu bisa menjelaskannya di pernah kamu bilang pernah sih biasanya apa dari bilang apa ya diskusikan dan fokusnya belajar seperti apa yang dilakukan Bayu, tapi dia gagal. Dari kegagalan Bayu kamu bisa belajar. Oh, iso gak temu masalah. Langkah pertama, langkah kedua apa, langkah ketiga apa. Bebas sesuai dengan pemikiran kamu yang menurut kamu itu akan bisa menemukan barang yang dicari. Ada yang bertanya? Ada yang ditanyakan? Siapa saja yang terlibat ini kira-kira perlu dipastikan nggak ya? Ada siapa saja di rumah? Pernah berpikir gitu nggak? Apa yang kamu pikirkan dari pertanyaan nomor 2 itu? Yang kamu pikirkan apa? Dari pertanyaan. Iya. Kayaknya di rumah itu hanya ada Bayu dan bukunya. Mungkin tidak? Mungkin tidak di sebuah rumah hanya ada seorang anak dan sebuah. Lalu siapa lagi dong? Orang tua. Setelah orang tua, kakak, adik. Mungkin tidak kakak dan adik ada di rumah itu dan kedua orang tua. Mungkin. Dari mana kamu tahu? Karena ada ruang keluarga, ada kamar anak dan kamar tidur orang tua. Berarti siapa yang mungkin terlibat? Orang tua, kakak adik, wes, ya wes. Nek mbah nih mbah, mbah mungkin ya tidur di mana mbahnya? Ya kan? Oke, bagus. Lanjutkan. Buatlah ke dalam langkah-langkah kecil. Pertama, dan ketemu terus kok gak kemen berpikir kritis itu ya
apanya? Oh enggak, langsung aja langkah-langkahnya. Langkah untuk menemukan buku yang pertama dari jawaban-jawaban yang kamu temukan sebelumnya. Kamu sudah tahu masalahnya, sudah tahu siapa yang terlibat, sudah tahu tempat mana yang perlu dicari. Kemudian segera susun langkah pertama B. Langkah kedua B. Oh no. Yang kadang-kadang nek sampean kehilangan mesti seingat kita terakhir kita gimana kamu? Terus bulan ini enggak kamu harus masuk. Aku ada sing ngilang jadi harus berpikir rodok rumit. Ada yang sudah selesai? Oke. Itu kok langkah-langkahnya kan bisa kamu susun begini. Oh, gini. Cek rambutnya mau ini. Oh, lihat taruh. Ya, sih. Rambutnya kan. Oke. Dari dapur berapa energi? Pernah nggak kamu semua yang ada di kelas ini mengerjakan ke dapur? Tidak. Kalau tidak, maka perlu nggak mencari dapur? Tidak. Nggak usah. Bosong nggak? Ya. Toilet enggak, dapur enggak, garasi tidak, teras oke, ruang tamu oke, selama tidak ada tamu ya. Di kamar tidur orang tua mungkin iya oke, ruang keluarga oke, maaf tadi kamu belum TV nggak mari-mari ya gitu ya. Wah, itu nah, depan sip, maka satu untuk depan. Mulai depan. Oh, agak tahu pos. Ayo. Untuk memastikan langkah-langkah yang kamu lakukan itu yakin ya, meyakinkan diri, untuk meyakinkan diri maka kamu bisa meminta pendapat teman sebaya. Ini apa? Tes 5 menit lagi. Fokus pada masalahnya dan cara penyelesaiannya.
Yang sudah selesai boleh angkat tangan. Silakan dibaca di depan hasil pekerjaannya. Waktunya sudah habis. Silakan bersiap untuk mewakili teman sebangkunya untuk ke depan dan menceritakan hasil kerjanya. Oke, silakan dari siapa dulu? Ayo, siapa dulu yang ke depan silakan. Kita dengarkan bersama ya solusi dari teman-teman kamu. Belum ada ya? Sudah, oke, silakan Bin. Ini tunggu Bayu, kasihan Bayu. Kalau terlalu lama nanti dia malah narik terus udah sekolah. Terus silakan Bin, silakan. Oh, yang keras dong. Kan
keluarga dan kamar orang tua. Oke, terus langkah pertama apa yang kamu lakukan? Memeriksa tas. Kenapa kamu pilih itu? Padahal sebenarnya sudah dia masukkan di dalam tas. Mungkin ya, mungkin. Kadang kan kita suka lupa juga. Solusinya cukup bagus, tepuk tangan. Selanjutnya di nomor 5. Coba gambar dulu. Perlihatkan teman-teman, jelaskan dulu. Pertama di ruang keluarga, kemudian orang tua ke teras, ruang makan, dan terakhir ruang tamu. Bagus sekali. Terima kasih untuk Mas Bima ya. Selamat menikmati. Selanjutnya, kira-kira dari yang disampaikan Bima tadi, apakah di antara kalian ada yang perlu disampaikan? Ada yang kurang atau mungkin kalian melengkapinya di depan? Silakan. Iya enggak? Agak tak? Coba. Hah? Iya. Coba. Oke. Yang keras. Iya dong dari awal. Masalahnya itu udah bilang. Iya jelas. Oke. Yang terlibat itu Bayu, adik, kakak, orang tua. Tempat yang terlibat yaitu kamar, keluarga, teras. Oke. Berikutnya. Langkah. Menurut kamu bagaimana? Pertama. Rumah dari dapur. Kalau tidak ada, dari kamar lain. Langkah kedua dari kamar. Kalau ketemu dari lagi ke ruang tamu. Ya. Langkah ketiga, kalau ketemu lagi bisa bertanya ke orang tua. Bisa bertanya ke orang tua. Masuk akal? Ya. Setelah bertanya ke orang tua dan orang tua kita tahu, bisa bertanya kepada adik atau kakak. Adik atau kakak. Bisa jadi kakak atau adik tahu. Bisa jadi kakak atau adiknya tahu. Kenapa kamu pilih alasan kak? Orang tua, adik dan kakak. Kenapa? Padahal yang mengerjakan kan PR si Bayu ya kan. Tapi kenapa kamu merasa perlu bertanya kepada orang tua, adik dan kakak? Kakak melihat kejadian itu. Adik atau kakaknya melihat kejadian awal mula dicurigai ibu itu dia. Oke. Kalau gambar kamu bagaimana? Kamar ke ruang keluarga. Ya. Terus ke kamar tidur orang tua. Setelah ke kamar tidur orang tua ke kamar tidur anak. Oke. Lanjut. Terus ke ruang tamu dan ke teras. Ke teras. Untuk ruang makan enggak? Oh tidak. Kenapa kamu tidak ke ruang makan? Karena tidak mungkin. Mengerjakan PR di ruang makan kan? Banyak makanan dan minuman di situ. Ya masuk akal juga ya. Oke, tepuk tangan untuk Agatha. Oke,
Dari dua yang disampaikan teman-teman tadi, kira-kira ada yang mau menambahkan? Ada? Jika dua solusi tadi dilakukan, menurut kamu seberapa yakin kamu akan menemukan? Setengah yakin, rodok yakin, atau sangat yakin? Sangat yakin. Saya juga begitu. Dari dua solusi yang disampaikan teman tadi, yang pertama Bima itu mencari di tas. Mungkin ini bukan mungkin ya, saya sendiri pernah kehilangan kunci yang saya anggap hilang, ternyata ada di dalam tas. Tak masukkan, aku lalui. Agatha juga demikian. Agatha memanfaatkan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Bisa jadi beliau ini tertidur saat mengerjakan PR, sehingga bukunya itu disimpan oleh orang yang ada di rumah itu. Makanya dia tanya, keturun, turunnya digenjong bisa beda di kamar. Bukunya diberesin KKE atau bukunya di tas. Baru tangi bingung, loh, aku mau di kamar. Terakhir aku kan nelpon tadi nggak pegang buku nih. Sip, dua-duanya keren. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah inilah yang harusnya cara berpikir kita mulai sekarang itu kita ubah. Ya, dalam menghadapi masalah apapun, coba kita lakukan dengan cara berpikir komputasional. Kita kenali masalahnya. Masalah itu ada di mana sih? Ada di rumah itu ada apa aja? Kalau oke, ada kamar. Kemudian mulailah kita untuk berpikir membuat pola-pola mana yang paling mungkin untuk kita lakukan dalam menyelesaikan masalah. Kan jadi keren ini. Terus menemukan solusi. Nama tadi sudah diisi semua? Ya, baik. Sekarang lembar kerja bisa dikumpulkan. Dan kalian bisa persiapan untuk berdoa. Mulai. Oke. Baik anak-anak, hari ini pembelajaran kita tentang mata pelajaran coding adalah saat ini kita mulai berpikir dengan cara berpikir komputasi. Nah, ini tadi kan ada yang banyak Pak saat mengumpulkan Pak, kok saya beda dengan teman-teman. Nah, itulah uniknya manusia. Manusia kan punya cara berpikir yang berbeda, tidak harus sama. Tetapi satu yang paling fokus adalah kita harus bisa menyelesaikan masalah. Caranya bagaimana berbeda, terserah. Yang penting masalahnya selesai, gitu ya. Jadi sampai jumpa pada